Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kuntu da'iyan wa rahmatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapan selamat datang Direktur Pondok Pesantren dan persilakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila beserta sekretaris, direktur, juga rombongan. Dan kami hormati Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Pangandaran, PLT, Pak Dandim, Pak Kapolres atau yang mewakili, jajaran Kementerian Agama se-Priangan Timur yang saya hormati, para alim ulama, para pimpinan pondok pesantren se-Priangan Timur yang kami muliakan dan kami hormati. Mohon maaf apabila ada yang tidak tersebut. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di acara sosialisasi Pancasila untuk para pimpinan pesantren dan alim ulama se-Priangan Timur. Ini dari Kabupaten Tasikmalaya, mohon untuk berdiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, terima kasih. Dari Kabupaten Ciamis. Ya. Terima kasih. Dari Kabupaten Kuningan. Ada Kabupaten Kuningan, dari Kabupaten Pangandaran, terima kasih. Dari Kabupaten Kota Banjar, dari Kota Banjar, ya. Yang konfirmasi kepada panitia itu 55 peserta, padahal jumlahnya 50, dan itu bawa rombongan kalau kiai, belum ajudannya Pak Kepala, ya. Itu jadi harus dikali 4 atau dikali 5, jangan dikali 1 ini, soalnya takut di BPIP belum mengalami kegiatan di pondok pesantren. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala BPIP beserta rombongan. Juga ini Pak Direktur, sampai malam ini Direktur Pondok Pesantren belum ada konfirmasi gitu kan.
Tapi alhamdulillah bisa hadir, dan terima kasih sekali Pak Direktur Pondok Pesantren sudah dapat BOP dan sudah dapat darling, walaupun tidak cukup karena orang tidak akan pernah merasa cukup. Terima kasih banyak. Harus sering-sering Pak Direktur, karena COVID ini yang terdampak kiai 6 bulan tidak manggung, tidak pengajian, tidak kemana-mana. Ya, makanya dalam pelaporannya jangan terlalu banyak alat-alat, karena untuk gaji pun itu sudah kurang. Ini harus diberikan alat-alat terus. 6 bulan tidak pengajian diberikan alat-alat, tahlilan pun tidak bisa karena mengumpulkan orang banyak. Mohon maaf Pak Direktur, karena sekarang sudah ramai dan viral, banyak pesantren yang didatangi wartawan dan diintimidasi gitu kan, karena banyaknya dicuplisnya ke alat-alat, padahal pengajian sudah Muludan lewat, Rajab lewat, Idul Fitri lewat, halal bihalal lewat, semua lewat pada itu. Dari bansos Kemensos itu hanya daerah DKI, ya, ke pesantren itu tidak ada. Ya, ini yang mungkin harus jadi pemikiran bersama, ya, termasuk alhamdulillah Pak Direktur bisa hadir. Saya sudah cemas malam itu kan, Pak Direktur ini hadir nggak, padahal ini yang selain BPIP ini yang ingin ketemu ini pesantren itu sama Pak Direktur, apalagi tahun 2020 tidak ada anggaran lokal bangunan untuk pondok pesantren. Jadi yang di sini harus dijamin 2021 dapat bangunan lokal pesantren. Itu nggak? Itu ya? Nah nanti ini harus listnya oleh panitia, nggak seberapa Pak Direktur, 55 pesantren dari 5 kabupaten. Oh kan? Sedikit. Kalau nggak salah Tasik 12, Ciamis 10, Banjar 4, Kuningan 4, sisanya Pangandaran. Jadi sedikit. Ya kalau Pangandaran bisa disortir sedikit lah. Gitu. Terima kasih. Dan inilah para kiai. Dan pesantren sangat tepat sekali. Ya. Jadi para kiai, kalau kemarin di awal beliau dilantik kepala BPIP yang fenomenal dan sangat viral, itu bukan dari minhum, tapi dari kita ini. Jadi jangan galak-galak kiai ya. Ini asli tulen kiai haji, apalagi profesor, doktor. Ini ya. Jadi bukan dari minhum, bukan. Ini dari pesantren. Ya, sahabat kita, ya, saudara kita. Saya kenal betul beliau karena kita bareng-bareng di kongres. Beliau sebagai pembicara luar biasa. Ini Pak Profesor jadi pembicara, berarti ini sudah jadi target pejabat di 2020 ini. Wah itu luar biasa. Dan ternyata ini para kiai. Ini saya bukan berbicara karena di depan beliau, biar Pak Kiai tidak memviralkan yang tidak jelas tentang kepala BPIP. Ya. Beliau jadi kepala BPIP, wiridnya itu 30 tahun. Ya. 30 tahun wiridnya. Yang diamalkannya itu sholat hajatnya Imam Al-Ghazali 12 rakaat. Terus mau dipiralkan anti Pancasila atau anti Islam enggak ini? Ya saya tanya ini. Ini kalau tahajudnya 12 rakaat, hajatnya 12 rakaat, saya masih soleh kepala BPIP daripada saya. Ya. Doanya luar biasa. Nah, ini cerita sama saya sudah diijajahi, nanti Pak Kiai minta diijajahin sama Pak Kepala BPIP. Doanya itu Allahumma ftahli abwaaba istana. Jadi setiap tahajud ini doanya abwaaba istana. Makanya tiketnya nol. Free ya. Sangat free ya. Dari rektor free ya. Karena Allahumma ftahli abwaaba istana. Sama saya diganti Allahumma ftahli abwaaba senayan. Sama saya diganti Allahumma ftahli abwaaba senayan. Ini kayaknya kalau diaminin sama Kiai 2021 saya PAW nih beres. Amin. Ya. Inilah. Jadi kalau masih nyinyir tentang BPIP siapa beliau, nah sekarang ini sudah tahu. Dan saya harapkan ke Pak Ses, ini jangan di hotel melulu Pak Ses, biar Pak Kiai ini tahu-tahu, ya, tak kenal maka tak sayang.
Terus punya kepala BPIP siapa sih? Oh seperti ini. Biar tahu kalau di hotel cuma berapa orang, di pesantren itu langsung mengakar ke masyarakat. Ya, bahkan saya mengharapkan ada konten khusus video untuk para kiai. Jadi Pak Kiai ceramah di video, dikirim ke konten BPIP, yang tentu dapat intensif ya, jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Biar apa? Biar melawan mereka yang suka ceramah-ceramah menjelekkan Pancasila. Ini yang kontennya ceramah muludan, kayak bikin videonya, tapi harus bahas Pancasila. Baru kirim ke BPIP, besoknya turun ke rekening. Wah, setuju nggak kalau kiai ini kalau begitu? Ya, kiai ini ceramah ini, mohon maaf ya di BPIP ini. Ya kalau ceramah paling sedikit 50 Pak, 50 orang. Ya, itu biasa mingguan itu, mingguan. Ya, saya tidak dulu ke Pak Direktur, tadi sudah ya ke Pak Direktur. Saya takutnya tidak nyambung, soalnya menterinya per jenderal ya, tidak nyambung ya. Nanti ke besok-besok menterinya jangan dari jenderal ya, nyambung ya dari kiai aja. Ya. Jadi saya mohon maaf, saya takut bidor kalau ke Kementerian Agama ya. Saya besok-besok resapel ya Pak Kiai masih banyak lah, ya kan? Jangan jauh dari jenderal, saya takut bidor nanti ya. Nah ini ya. Atau mungkin bisa saja ya, kita membuat satu apa? Justru dari BPIP dan Kementerian Agama yang melegalisasi ulama. Ya. Jangan saja Kementerian Agama saja, dari BPIP juga harus ada legalisasi ulama. Ya. Karena kalau tidak oleh kita, ini rasa optimis saya ini sangat luar biasa, Kepala. Ya, kenapa? Berapa hari saya undang, semua konfirmasi ingin hadir. Wah, nggak tahu itu karena di suratnya ada transportasi diganti atau karena apa. Tapi mohon maaf kalau transportasinya sedikit, nanti ditambah sama Pak Direktur ya Kementerian Agama itu ya. Nah ya, jadi pesantren itu tidak bisa dipisahkan dari Pancasila, tidak bisa. Dan sosialisasinya lebih efektif. Ya, mereka di masjid menguasai masjid-masjid itu kan menginginkan kumpulnya orang banyak. Ini kiai sudah kumpul orang banyak, dari mulai penanaman terhadap santrinya ke masyarakat paling sedikit 50 orang itu mingguan, jadwalnya semua padat. Ya, kecuali corona ini Pak Direktur ya. Dicatat itu Pak Direktur, kecuali corona sudah tidak ada lagi. Ya, mudah-mudahan coronanya cepat hilang biar bisa beraktivitas lagi. Karena takutnya ketika para kiai ini tidak turun ke masjid-masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu nontonnya ceramah di televisi. Di televisi para kiai pesantrenan jarang masuk televisi karena gak bisa bayar televisi. Dan makanya ceramah-ceramah corona harus cepat hilang dan kiai bisa beraktivitas lagi. Makanya ini sangat luar biasa. Dan ini katanya ini kegiatan pertama BPIP ke pondok pesantren, dan terus akan show sampai ke pesantren-pesantren. Nanti giliran ini karena harus ada prioritas juga. Yang lebih berat ini Jawa Barat ini, yang lebih berat juga. Makanya besok Tasikmalaya berapa kiai. Mohon maaf ini saya bukan memilah-milah, tidak semuanya diundang karena keterbatasan tempat ataupun protokol kesehatan. Ini juga Pak Kapolres katanya nggak hadir karena ditakutkan ini melanggar protokol kesehatan. Waduh, padahal masa ada kepala BPIP melanggar protokol kesehatan ya? Atau pada Dinja diwakili, Pak Kapolres diwakili ya? Ada kegiatan yang lain, mohon maaf Pak Kepala. Barusan salamnya ke Pak Kepala dari beliau yang mewakilinya ya. Ini pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu tidak akan bisa lepas dari terbentuknya Pancasila dan pengamalan Pancasila. Yang saya ngeri teman-teman saya ini, ada yang karena mengamalkan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, mereka tidak sholat. Saya tanya, kenapa tidak sholat? Takut menyinggung agama yang lain. Wah ini kan pemahaman yang kurang tepat ini.
Ya, kenapa nggak pakai kerudung? Tutup aurat karena takut menyinggung. Nah ini kurang tepat. Ya. Orang tua kita sudah sangat luar biasa ya, membentuk Pancasila, dan kita menikmati hari ini sebagai kalimatul sawa, kesepakatan bersama. Ya, jangan gua nggak ada dalam Qurannya, loh nulis hutang juga nggak ada dalam Qurannya. Kok kenapa ditulis? Karena ada perintah dari Quran, karena ditulis. Kan kok usah saling percaya aja, nggak usah ditulis karena perintah dari Quran. Nah ini perjanjian, kesepakatan bersama, kalimatul sawa untuk mengatur atau menjadi landasan bangsa Indonesia. Karena ini dari mulai reformasi ini sangat luar biasa euforianya. Ya, ada ikan apa ini, burung ya. Burung ketika dipegangnya terlalu kencang mati, terlalu longgar lepas. Nah inilah, maka banyak loh begitu reformasi, banyak organisasi ormas, OKP, ideologinya Islam, ideologinya Islam. Itu sudah tanam di hati masing-masing. Ini ideologi berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Nah ini, ya, apalagi ini anak-anak muda banyak, orang kiai muda, gus-gus ini banyak. Ini harus apa? Berani melawan di media sosial terutamanya, ya, yang bagaimana mencoba untuk menafikan terhadap Pancasila yang sudah kita rasakan. Sholat enak, ngaji enak. Pesantren saya Pak Direktur mengikuti seminar pembentukan kurikulum pondok pesantren sudah lebih 10 kali. Dari mulai zaman Pak Masdar Espartudi, dari mulai Pak Hasim Mujadi, seminarnya biayanya sangat luar biasa. Tapi di ujung-ujungnya bagaimana? Pokoknya pesantren itu akan mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Jadi keputusannya seperti itu. Itu sudah diberikan kebebasan. Apalagi sekarang Pak Presiden mengetuk undang-undang tentang pondok pesantren. Jadi sangat salah sekali, ya, kurang tepat. Kalau Pak Jokowi ini anti pesantren, anti Islam, anti Pancasila, dibewe sedemikian rupa, ya, dan kiai-kiai ikut terjebak dalam permainan mereka. Ini yang harus kita antisipasi. Makanya dengan kebesaran hati beliau, saya ucapkan terima kasih Bapak Kepala BPIP, Pak Direktur dari Kementerian juga. Ini gak tanggung-tanggung para kiai. Ini dibawa langsung sama sesnya, sekretarisnya BPIP. Biar nanti para kiai pingin program apa dari BPIP langsung dicatat. Wah, ini gak tanggung-tanggung ini ya. Tinggal kita siap mempunyai ide, mempunyai gagasan untuk bagaimana bisa penanaman Pancasila sejak dini terhadap anak-anak kita. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya sama Pak Kepala, sama Pak Ses, sama Pak Direktur, juga ada dari Pak Direktur Kementerian Agama Pondok Pesantren. Saya mohon maaf sekali, dan dalam penyambutan kurang dan banyak kekurangan, maklum ini PPS Pak Kepala. Kalau dulu itu di Pondok Pesantren ada istilah PPS, Pondok Pesantren Salafiyah. Kalau saya bukan, Pondok Pesantren Sempit Sisi Solokan. Pokoknya mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak-bapak semua, para kiai, takliman wa takliman, mudah-mudahan menjadi berkah khususnya bagi rombongan Kepala BPIP, Pak Direktur Pondok Pesantren, juga untuk Pondok Pesantren Tria Risale ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.